Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku lanjutin untuk video presentasinya, sebelumnya kenalin dulu, aku Eva Rosita, aku dari kelas reguler 2, jurusan manajemen di Universitas Mercu Buana. Nah, untuk video kali ini mau ngebahas, sekaligus untuk menjadikan ini suatu materi video presentasi di mata kuliah Bahasa Indonesia, yang pastinya udah pas banget ada di judul video ini. So, buat kalian jangan di skip dulu ya, dan nanti aku bakal banyak banget ngebahas suatu hal mengenai fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Bahasa merupakan suatu alat komunikasi dan juga identitas atau ciri dari sebuah wilayah. Setiap manusia dalam berkomunikasi memerlukan bahasa untuk mengungkapkan ide serta mengutarakan pendapat mengenai apa yang dirasakan. Selain itu juga, umumnya bahasa juga memiliki 4 fungsi. Apa aja sih? Aku coba jelasin satu persatu ya. Mulai dari alat untuk mengungkapkan perasaan atau mengekspresikan diri, kemudian juga ada menjadi alat komunikasi, terus juga ada alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, serta alat kontrol sosial sebagai alat untuk mengungkapkan ide atau gagasan dan gambaran, bahkan maksud dan perasaan setiap manusia. Namun, perkembangan waktu dan teknologi penggunaan bahasa Indonesia ini mulai bergeser atau menurun oleh bahasa gaul atau bahasa yang diciptakan dan digunakan oleh kalangan remaja saat ini, baik dari kalangan remaja, dewasa, bahkan sampai tingkat mahasiswa nih. Itu juga yang menjadikan bahasa formal menjadi bahasa yang tidak formal, yang mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Menurut Sarwono 2004, ini ada di halaman 172, bahasa gaul merupakan suatu bahasa khas yang digunakan dan dibuat oleh kalangan remaja dan mahasiswa yang kata-katanya diubah sedemikian rupa, sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka dan bisa difahami oleh hampir seluruh remaja atau mahasiswa yang mudah dijangkau oleh media massa, sehingga bahasa gaul itu berkembang dan berubah serta bertambah ragamnya setiap hari. Gimana ya? Kita lanjut ke bagian pembahasannya. Nah, pembahasannya sendiri ini bahasa yang perlu digunakan masyarakat beragam jumlahnya. Begitupun juga yang terjadi pada bahasa Indonesia. Kekayaan suku bangsa Indonesia menghasilkan banyaknya ragam bahasa, dan hal tersebut menjadikan beberapa faktor, salah satunya budaya dan letak geografis. Nah, selain faktor, situasi dan kondisi tertentu juga mempengaruhi variasi bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebagai contohnya nih, bahasa yang kita gunakan seperti berbicara kepada orang tua tentu berbeda dengan ragam bahasa yang biasanya kita gunakan kepada teman sebayanya. Nah, oleh karena itu juga pengetahuan tentang ragam bahasa cukup penting untuk memahami penggunaan bahasa Indonesia secara menyeluruh yang akhirnya bisa kita terapkan dan dapat digunakan dengan baik. Ngebahas soal manfaat bahasa gaul, tapi ternyata ada juga dampaknya dari bahasa gaul yang ada. Mulai dari manfaatnya dulu nih. Manfaatnya sendiri sebenarnya menggunakan bahasa gaul tidak seburuk yang kita pikirkan, namun di sisi lain memiliki manfaat. Contohnya seperti remaja menjadi lebih kreatif, menjadi lebih inovasi karena mereka memikirkan suatu hal-hal yang baru dari segi bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Remaja juga bisa berpikir jauh lebih kritis. Nah, namun juga tidak menggunakan dengan tepat akan berdampak buruk nih, baik yang menggunakan atau yang mendengarkannya. Oleh karena itu, kita juga tidak bisa menggunakan bahasa gaul untuk berbicara. Kepada siapapun. Jadi, kita juga harus bisa ya untuk menempatkan dalam menggunakan bahasa gaul. Akhir-akhir ini dalam dunia perfilman maupun kehidupan sehari-hari, pemakaian bahasa Indonesia juga agak tergeser ya, dan bahasa anak remaja ini dengan istilah bahasa gaul yang sedang kita bahas sekarang, dan remaja juga jadi lebih terbiasa menggunakan bahasa gaul dibanding bahasa Indonesia yang menjadi identitas kita sebagai warga Indonesia. Dan dampak lainnya juga, bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalam bahasa gaul tersebut. Ketinggalan untuk kasih sedikit solusi gimana sih kita menanggapi dan menghadapi penggunaan bahasa gaul yang ada di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan penggunaan bahasa gaul, ya, maka kita sebagai pemuda bangsa Indonesia yang baik memiliki peran penting dalam menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kita sebagai mahasiswa juga menjadi salah satu pemegang tanggung jawab besar untuk memiliki kontrol baik dalam bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Dan kita juga menjadi contoh loh untuk ke depan bagi generasi selanjutnya.
Bisa disimpulkan ya, kalau misalnya bahasa gaul merupakan suatu bahasa yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Nah, selain itu juga bahasa yang timbul karena suatu kreativitas anak remaja mengolah bahasa baku menjadi tidak baku yang bisa dikatakan luar biasa memang, tapi dalam menciptakan inovasi. Nah, tapi penggunaan bahasa gaul ini sudah tersebar luas nih, baik di seluruh iklan, televisi, radio, bahkan dalam lirik lagu remaja. Terus juga menjadi bukti bahwa fenomena bahasa gaul ini tidak bisa dihindari. Hal ini juga terpengaruh karena perkembangan teknologi. Dan ada saran juga untuk kita menghadapi perkembangan bahasa gaul yang ada di Indonesia, khususnya di remaja sampai di usia dewasa. Perkembangan bahasa gaul ini diharapkan tidak merusak tatanan bahasa Indonesia sesuai dengan EYD, yaitu ejaan yang disempurnakan. Namun bisa memperkaya keragaman bahasa dan wawasan untuk kita, baik dalam remaja bahkan sampai usia dewasa. Kita dapat menggunakan bahasa gaul dengan tepat dan sesuai pada tempatnya dan juga menyesuaikan dengan kondisi, ya. Dan tidak lupa juga untuk menjadikan cermin dengan latar pendidikan sebagai mahasiswa.